Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sri Hatun Hasanah dan teman saya Rofianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang pertama ada segmenting. Menurut Kotler, segmentasi merupakan suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana setiap kelompok dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai melalui strategi bauran pemasarannya. PT Pupuk Kalimantan Timur Penjualan Jawa Timur memiliki 3 segmenting untuk penjualan pupuk non-subsidi, perkebunan swasta, industri, dan retail. Produk PT Pupuk Kalimantan Timur dapat digunakan untuk perkebunan swasta dan digunakan untuk perkebunan lingkup petani dan kios pupuk. PT Pupuk Kalimantan Timur dapat pula digunakan sebagai bahan baku suatu produk dan dapat diolah kembali menjadi produk lain oleh berbagai industri. Yang kedua, targeting. Daryanto mengatakan bahwa targeting ini merupakan proses evaluasi daya tarik segmen pasar, memilih satu atau beberapa segmen untuk dimasuk. Pupuk Kalimantan Timur Kantor Penjualan Jawa Timur memiliki 3 targeting untuk penjualan pupuk non-subsidi untuk pupuk NPK maupun urea, yaitu perkebunan kelapa sawit, industri, dan petani. Kalau target pasar, PT Pupuk Kalimantan Timur tidak terpaku target pasar mana yang mereka tuju. Jadi, untuk target yang mereka tuju hampir sama dengan segmen yang mereka kelompokkan karena tiap tahun pasar yang mereka masuki itu berbeda-beda. Yang ketiga ada positioning. Positioning ini merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanamkan citra produk perusahaan itu di benak konsumen pada segmen pasar yang telah dipilih. Di tengah tantangan bisnis dan kondisi ekonomi nasional yang semakin dinamis, Pupuk Kalimantan Timur tetap berkomitmen dan mampu melaluinya dengan menerapkan implementasi GCG sebagai prinsip yang mendasari pada mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan. Positioning PT Pupuk Kalimantan Timur Kantor Penjualan Jawa Timur adalah perusahaan tetap memberikan produk yang berkualitas dengan standar mutu produk. Jadi PT Pupuk Kalimantan Timur tetap menjaga kualitas dari pupuk yang mereka hasilkan. Ya, selanjutnya di sini saya Rofianti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Sri Hatun Hasanah tentang 4P. P yang pertama yaitu produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam Pupuk Kalimantan ada 2 produk, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Selanjutnya pupuk urea dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pupuk urea pril daun buah dan pupuk urea granul daun buah. Pupuk urea pril daun buah adalah merek yang digunakan untuk pupuk urea pril non-subsidi produk Pupuk Kalimantan Timur yang berwarna putih dengan ukuran butiran 1-3,35 mm. Sedangkan untuk produk pupuk granul daun buah adalah merek yang digunakan untuk pupuk urea granul non-subsidi produksi Pupuk Kalimantan Timur yang berwarna putih dengan ukuran granul 2-4,75 mm. Produk NPK dari Pupuk Kalimantan Timur terdiri dari 2 jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK produk Pupuk Kalimantan Timur bisa dibuat dalam berbagai komposisi sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa. Harga produk pupuk non-subsidi PT Pupuk Kalimantan Timur didasarkan pada 2 faktor, yaitu harga pokok produksi atau HPP dan distribusi. Namun harga tersebut juga diperhitungkan dengan analisa keuntungan, margin, dan harga pasar. Harga yang diterapkan untuk pupuk non-subsidi di PT Pupuk Kalimantan Timur menggunakan sistem layering.
di mana penentuan harga jual didasarkan pada tingkat pengambilan kuantitas pupuk. Semakin besar kuantitas yang dibeli, maka harganya semakin kecil. Yang ketiga adalah promotion atau promosi, yaitu mengomunikasikan keunggulan produk kepada konsumen agar mereka tertarik. Promosi untuk produk pupuk non-subsidi urea tidak terlalu dilakukan secara serius, karena antara permintaan pupuk non-subsidi urea dengan kapasitas produksinya tidak seimbang. Dalam kata lain, permintaan atas pupuk non-subsidi urea sangat tinggi dibandingkan kapasitas produksi pupuk urea itu sendiri dan ketersediaannya di gudang. Sedangkan untuk promosi pupuk-pupuk non-subsidi NPK perlu banyak dilakukan. Yang keempat yaitu place atau tempat, di mana produk tersebut akan didistribusikan. Place atau tempat, di mana produk tersebut akan didistribusikan untuk menjangkau konsumen. Distribusi yang dilakukan oleh Pupuk Kalimantan Timur adalah kantor penjualan Jawa Timur untuk pupuk non-subsidi hampir sama dengan distribusi yang dilakukan untuk pupuk subsidi. Jadi, dari ini yaitu pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur yang berada di Bontang dikirim ke Pelabuhan Surabaya melalui kapal, dan kemudian di Pelabuhan Surabaya dibongkar muat dan dikirim ke beberapa gudang yang ada di wilayah kerja Jawa Timur, yaitu gudang lini 1, gudang lini 2, dan gudang lini 3. Gudang lini 1 adalah gudang yang rata-rata berada di provinsi dan pasti dekat dengan pelabuhan, sedangkan untuk gudang lini 3 adalah gudang yang berada di kawasan kabupaten. Sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.